Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Damanik, NPM 2001-003, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijma. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian ijma. Menurut bahasa Arab, yang berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu. Tapi menurut istilah ijma ialah kesepakatan mustahid umat Islam tentang hukumnya syara dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebagai contoh kita ambil ialah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu bersepakat untuk mengangkat seorang khalifah, dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, namun kemuliaan semua kaum muslimin menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma. Adapun rukun-rukun ijma, dari definisi dan dasar-dasar hukum ijma di atas, maka ulama ushul fikih menetapkan rukun-rukun ijma sebagai berikut. 1. Harus ada beberapa orang mustahid dikala terjadi peristiwa, dan para mustahid itulah yang melakukan kesepakatan atau menetapkan hukum peristiwa itu. 2. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mustahid yang ada di dalam dunia Islam. 3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mustahid bahwa ia sependapat dengan mustahid-mustahid yang lain tentang hukumnya syara dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. 4. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari besarnya mustahid yang ada. Maka keputusan yang demikian belum pasti taraf ijma. Ijma yang demikian belum dapat dijadikan sebagai hujjah. Adapun macam-macam ijma yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijma syariah, yaitu kesepakatan para mustahid pada suatu waktu terhadap hukum suatu kejadian dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas, yang dilakukan dengan cara memberi fatwa atau mempraktekannya. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu sebagian mustahid menyatakan pendapat dengan jelas dari hukum suatu peristiwa dengan memfatwakannya atau mempraktekannya, sedangkan sebagian mustahid yang lain tidak menyatakan persetujuan dan tidak pula menentangnya. Ijma syar'i merupakan ijma yang hakiki sekaligus dijadikan sebagai hujjah syariah. Pendapat tersebut dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan ijma sukuti adalah merupakan ijma pribadi atau relatif, lantaran mustahid yang tidak memberi tanggapan belum tentu menunjukkan pada sikap setuju. Dengan demikian tidak menjamin adanya kesepakatan atau ijma yang akibatnya selalu dipertentangkan kehujahannya. Kemudian untuk menguatkan pendapat ini, jumhur mengemukakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, di antaranya yang Quran surat Al-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya." Hadis Nabi pun ada yang berbunyi yang artinya umatku tidak akan berkumpul melakukan kesalahan. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Menurut redaksi hadis lain artinya saya memohon kepada Allah agar umatku tidak sepakat melakukan kesalahan, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Al-Tabari. Demikian yang itu bisa saya sampaikan.
Wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.